Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Ngariung kali ini kita akan berkeliling tidak hanya ke OPD ataupun kewilayahan, tapi kita akan membahas isu-isu hangat terkini yang ada di kota Bandung. Nah, salah satunya wargi Bandung kita juga merasakan bagaimana cuaca ekstrim dan juga musim hujan yang terjadi di kota Bandung. Oleh karena itu kita membutuhkan kesiapsiagaan dari berbagai dinas untuk menghadapi cuaca ekstrim seperti ini. Nah, salah satunya ketika bencana ini terjadi, salah satu dinas yaitu Dinas Sosial menjadi sangat penting dan juga vital untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini tersampaikan kepada warga Kota Bandung yang terdampak. Nah, oleh karena itu di samping saya sudah hadir perwakilan dari Dinas Sosial Kota Bandung. Yang sebelah kiri saya ada Bapak R. Muhammad Nurrahman SH selaku Kabid Perlindungan dan juga Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandung. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu di ujung sana sudah hadir Bapak Edi Kusmaedi selaku Pengendalian Operasional atau Dalops dari Tagana Taruna Siaga Bencana. Selamat siang Pak Edi. Siang. Alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya Bapak sudah hadir di sini. Namun sebelumnya mungkin wargi Bandung ingin mengetahui sebenarnya apa saja sih fungsi dan juga layanan yang ada dari Dinas Sosial sendiri. Mungkin Pak Nurrahman bisa menjelaskan secara singkat. Silahkan Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri lagi. Mangga Bapak. Saya diberi kepercayaan memegang satu kewenangan yang berupa perlindungan dan jaminan sosial. Dan ini salah satunya adalah pelayanan dan penanganan kebencanaan. Yep. Jadi artinya bahwa di dinas sosial di kami itu mandatorinya memang dari atas, dari Kemensos. Bahkan di setiap provinsi dan kabupaten kota, dinas sosial di provinsi dan kabupaten kota itu harus selalu ada nomenklatur pelayanan dan penanganan bencana. Nah, kebetulan di saya di dinas sosial itu mengelola pelayanan penanganan bencana. Kemudian juga ada beberapa kemitraan. Jadi di dinas sosial itu ada penyandang masalahnya, kemudian ada potensi sumbernya. Kalau potensi sumbernya itu lahir dari masyarakat. Salah satunya yang saya bawa nih. Dalopnya kebencanaan dari relawan, yaitu Taruna Siaga Bencana yang notabene dari SK-nya saja dari Kemensos. Gitu. Yep. Jadi semenjak muncul itu semenjak kejadian tsunami Aceh, kalau tidak salah 26 Desember 2004 ya. Jadi 25 orang Tagana Kota Bandung itu dikirim ke tsunami Aceh. Dari situ seterusnya kejadian bencana kalau dibutuhkan pasti siap ya pasti Pak, ready. Ya. Itu saja mungkin. Oke, nah jadi kita sudah terbayang ya wargi bagaimana fungsi dari Dinas Sosial sendiri dari pernyataan Pak Nurrahman tadi. Nah sebenarnya Pak salah satu tugasnya kan ngehandle bencana gitu ya Pak. Sebenarnya di Kota Bandung sendiri apa saja sih jenis bencana yang sering terjadi? Biasanya apa nih Pak? Ya. Apalagi menghadapi cuaca ekstrim seperti ini ya. Yep. Banjir itu terbilang sebentar, tapi kadang-kadang arusnya besar gitu. Atau durasinya banyak, atau mungkin juga kapasitasnya besar. Bahkan kalau di Gunung Manglayang hitam, pekat, hujan bisa di kita kering, bisa hujan ada banjir gitu. Nah, salah satunya itu, kemudian juga kalau di daerah utara itu longsor, ya. Longsor, kemudian juga ada rumah rubuh akibat hujan besar terlalu deras, dan juga puting beliung. Nah, tetapi kalau yang di luar bencana alam ada, yaitu kelalaian, yaitu kebakaran. Nah, yang sering itu kebakaran juga. Salah satunya juga kebakaran itu menjadi
tupoksi kita, yaitu penyediaan tadi bantuan. Bantuan Iya. sosialnya Pak ya. Oke. Kemudian kalau eh, yang jarang itu bencana sosial. Bencana sosial juga pendampingan kepada kerusuhan, korban kerusuhan, dan bahkan pembongkaran seperti itu. Oh, Salah oke. satunya itu. Itu mungkin dari Oke, berarti saya. tidak hanya bencana yang terkait alam saja ya Pak Iya. ya, tapi ada beberapa layanan yang mungkin Dinsos juga ikut turun. Ya. Nah, kalau misalnya saya juga mau bergeser ke Pak Edi, mungkinnya Ya. bagaimana nih Pak koordinasi awal ketika kita mendapatkan laporan yang memang bencana ini harus ikut turun nih dari Dinsos sendiri, itu flow-nya dari awalnya gimana nih Pak mendapatkan laporannya? Nah, sejak tahun 2005 itu sudah banyak terbangun sarana prasarana komunikasi yang bahkan sekarang hanya dengan beberapa detik itu sudah terkirim kan. Yap. Nah, tetapi mungkin itu awal penerimaan itu dari 112. Yap, betul, layanan 112. Kemudian satu lagi 119. 9. Kemudian juga kita punya WA seluruh wilayah, kecamatan dan kelurahan, bahkan sampai kepada tim unit sosial respon ada. Tim unit sosial. Ya. Nah, tentunya dari awal itu kita merespon, kemudian mengasesmen. Yap. Nah, agar mudah mengasesmen dan cepat ke sana, cepat ke lokasi, di setiap kecamatan kita punya perwakilan tadi Tagana relawan. Nah, dari sana mereka itu bertugas mengasesmen dari mulai lokasinya, besar kejadian, berapa korbannya, kemudian bahkan sampai berapa kebutuhan bantuan sosialnya, bantuan logistiknya. Nah, mungkin kalau di lapangan Pak Edi yang hafal sekali. Bagaimana nih Pak, lebih detailnya ketika Pak Edi mungkin menerima laporan dari Pak Nur Rahman atau bahkan laporannya Pak Edi sudah himpun sendiri juga, udah tahu apa sih Pak langkah yang Pak Edi lakukan bersama tim? Iya, di Tagana sendiri kita ada piket ya, piket di Dinas Sosial di Mako Tagana Kota Bandung. Yep. Piket itu ada 2 shift, 24 jam. Kemudian apabila memang ada laporan terjadinya satu kejadian bencana, hal yang paling pertama adalah kita memanfaatkan potensi yang ada di wilayah. Jadi teman-teman yang tidak melaksanakan piket itu kita hubungi terlebih dahulu kesiapannya, kemudian melakukan asesmen. Apabila yang teman-teman yang di wilayah tidak bisa melaksanakan asesmen, apa mungkin itu dia sedang ada di luar kota Bandung, terhambat. Tim piket lah yang nanti turun ke lapangan langsung. Betul. Nah, kemudian di lapangan kita melakukan asesmen, rapid assessment terlebih dahulu, kemudian dilaporkan kepada Dinas Sosial. Kita ada kepala tim bencana di Dinas Sosial, laporan. Nah, kemudian apabila memang dibutuhkan atau tidaknya dorongan logistik, itu nanti jadi sebuah keputusan oleh Dinas Sosial. Nah, kemudian apabila dibutuhkannya personil tambahan, kita memanfaatkan potensi personal yang ada di sekitar tempat kejadian. Selanjutnya, setelah rapid assessment dilaksanakan, ada asesmen akhir. Setelah bencana tersebut selesai, ada asesmen akhir, kita laporkan juga ke Dinas Sosial. Itu mungkin gambarannya. Oke, berarti udah yang paling garda terdepan untuk mendatanya dari Tagana sendiri ya Pak ya, untuk melihatnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak sistem pendataan dari korban terdampak yang masuk kategori, oh ternyata ini loh warga yang akan mendapatkan bantuan, sebenarnya bagaimana tuh Pak memfilternya? Ya, dari Tagana sendiri kita ada form khusus, form untuk asesmen ya. Itu di dalamnya ada jenis kerusakan, kemudian ada kelompok rentan juga. Nah, nanti ada kajian cepat ya dari Dinas Sosial, apakah itu perlu atau tidak untuk didorong bantuan. Nah, tentunya lebih spesifik yang kami sering laksanakan seperti kalau misalkan kejadian banyak nih di Kota Bandung
kejadian banjir ya. Banjir tuh kadang-kadang cuman 3 jam udah surut. Kebanyakan masyarakat rata semua pengen kebagian tuh. Tapi kan kita ada prioritas tersendiri. Betul. Misalkan ada kerusakan di sana, ada kelompok rentan di sana seperti ibu hamil, ibu menyusui, lansia, disabilitas. Nah, kemudian apabila memang betul-betul rumah tangganya itu tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-harinya, itu bisa menjadi pertimbangan kerusakan, kemudian yang mengganggu penghidupannya, itu jadi pertimbangan dari dinas sosial dalam memprioritaskan turunnya bantuan. Oke, kayak gitu ya Pak. Tapi kalau dari dinas sosial sendiri Pak, jenis bantuannya yang diberikan biasanya kepada warga terdampak itu apa aja Pak? Nah, sesuai SOP ya, SOP dari mulai sembako, kemudian sandang, pangan, ya. Kemudian juga ada terpal kalau untuk rumah rubuh. Jadi kalau tidak salah dari mulai beras, minyak, kemudian juga mie instan, susu, ya, kemudian kecap, kemudian saus, bahkan sampai ke selimut, kemudian terpal, terus sandangnya bukan sandang pakaian yang biasa dipakai harus beli di toko, tidak, tapi dari yang mudah dipakai, dari mulai daster sampai kepada sarung untuk laki-laki yang seperti itu, yang darurat lah. Kain samping juga ada. Samping ada. Samping yang batik itu. Yang batik. Jadi itu memang kita samakan dengan protapnya pusat, Kemensos juga sama seperti itu. Bahkan ada ini kasur ya, kasur lipat busa setebal 20 cm, 15 lah ya, 15 cm. Jadi itu pengganti yang kalau misalnya kebanyakan banjir tuh kasurnya basah semua harus dibuang gitu kan. Itu seperti itu. Nah, khusus saya tambahkan lagi kalau untuk yang kajian cepat untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Nah, yang terpenting adalah warga yang benar-benar tidak bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan semua dari misalnya laporannya 100 kakak gitu kan, 200 jiwa, itu belum tentu semua mendapat. Karena yang kita prioritaskan apalagi yang kondisi dari mulai data saja dia masuk DTKS. Ya betul. Ya. Atau misalnya termasuk fakir miskin ya. Itu yang terpenting. Karena mereka biasanya benar-benar sangat sangat membutuhkan, bahkan untuk makan saja mungkin belum tentu bisa waktu sesudah kejadian itu. Dan juga kalau tidak salah mudah-mudahan kita tambahkan ke depannya adalah makanan siap saji. Dan dari provinsi juga sudah pernah dapat ya Pak Edi ya. Iya betul. Dan kita juga sedang memikirkan siap saji harus bagaimana gitu. Jadi seperti langsung tentara gitu. Iya Pak. Siap saji tinggal pokoknya bisa panas saja air saja. Mudah, cepat gitu cepat. ya. Dalam waktu 45 menit bisa dimakan. Itu yang terpenting. Dan itu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya contoh di Arjuna saja. Banjir sebentar tapi ada yang sampai kepala gitu kan. Apalagi Jompo gitu ya. Jompo sama itu yang terpenting itu didulukan. Tapi kalau dari Dinsos sendiri Pak, selain dari Tagana, biasanya di lapangan ini berkolaborasi dengan siapa saja Pak? Apakah membutuhkan bantuan dari kewilayahan setempat atau bahkan masyarakat dan juga relawan? Tentu yang namanya kebencanaan itu tidak bisa ditangani oleh sendiri ya. Yang jadi basic adalah koordinasi, kolaborasi yang memiliki kemampuan dan fasilitas dan sarana prasarana penanganan bencana dari mulai fisik sampai ke logistik, bahkan sampai ke medis. Dan kendaraan angkut juga, ambulan kita kan di Dinsos tidak punya nih, berarti harus dari Dinkes. Nah, jadi kita kerjasamanya dari mulai di SKAR PB, Dinkes, terus PMI, terus kemudian
ada juga dari relawan-relawan, bahkan sampai kepada kewilayahan. Puskesmas setempat juga harus ada. Dan salah satunya tentunya di kita ada potensi sumber kesejahteraan sosial, yaitu ada TKSK, Oh ya. terus ada Karang Taruna, ada PSM. Biasanya ada satu kejadian, itu informasi bukan ke Tagana saja kalau saya. Oke. Jadi ada kadang-kadang malah lebih dalam keseharian. Gitu. Siapa dulu dapat informasi, cepat kirim gitu. Misalnya TKSK dapat lebih dulu, kita dapat dikirim. Atau kita duluan, kita kirim, sebarkan. Dan itu sangat mempermudah penyebaran informasi. Yap. Apalagi kalau misalnya, yang terpenting bagi pesan bagi rekan-rekan relawan ya, informasi itu tidak kata cenah gitu. Kata istilah, kata si ini, kata si itu. Tidak. Informasi di kebencanaan itu harus benar-benar valid. A1 ya Pak ya? A1. Jadi kalau kita memberikan informasi, kita minimal sudah harus ngelihat atau di sana gitu. Itu informasi yang akurat. Dan kita punya apa ya, simbol ya, bukan simbol ya, komitmen. One command, one rule, one corps. Apa tuh Pak? One command-nya, komandonya adalah orang yang pertama melihat dan membantu kejadian. Jadi komandonya bukan, mohon maaf nih, bukan saya sebagai kabin. Oke. Bukan Pak Camat. Gitu. Kalau buat yang kejadian bencana. Tapi orang yang benar-benar menyaksikan di situ. Gitu. Karena dia biasanya suka akurat. Ngelihat dengan pasti gitu. Ini kejadian gini. Itulah komandonya. Dan ada aturannya juga. Yang tadi misalnya contoh, tidak harus semua dikasih bantuan logistik. Dan ada SOP-nya. Bahkan satu korup itu dia satu komitmen kelembagaan bahwa dia adalah relawan. Dan tujuannya adalah membantu warga Kota Bandung memberikan pelayanan dan penanganan. Dari mulai tugas kita adalah tadi asesmen, kemudian juga mitigasi asesmen, terus evakuasi. Kalau kita kebetulan sudah ada di sana, kita harus bantu evakuasi. Bahkan memberikan bantuan logistik. Nah, paskanya adalah tadi ada pendampingan. Nah, bagaimana nih Pak? Nggak cuma fisikal, tapi pasti warga yang terdampak juga membutuhkan yang namanya tadi dukungan psikososial untuk korban bencana. Sebenarnya konsep dukungan psikososial ini bagaimana Pak pendampingan di lapangan? Mungkin Pak Edi atau Pak Nur Rahman bisa menjelaskan. Giliran saja ya, nggak apa-apa. Ya, saya sedikit. Jadi kalau kebetulan dari SOP-nya itu ada LDP ya. Tapi yang itu ada sebagian. Yang utama adalah pendampingan. Jadi pendampingan di sesudah kejadian. Itu sudah terlihat kan, dia harus ada penampungan di daerah aman. Apakah dia harus dapur umum? Apakah dia harus tenda? Ada tenda. Nah, itu nanti kita putuskan di situ. Nah, apabila perlu dapur umum, itu pun protapnya minimal itu 500 jiwa. Dapur umum yang biasa kita bawa ya. Mau truk, nah itu kapasitas masak itu minimal 500. Jadi kalau yang 100-200 kita cukup dapur umum lokal. Untuk membuka dapur umum lokal harus ada pendampingan tadi. Luas, jadi ada pendampingan kepada warga untuk membuka atau mencari tempat aman, kemudian membuka dapur umum lokal, bahkan sampai kepada tadi secara psikis ya, membantu mengumpulkan tadi yang rentan, yang dari mulai lansia, anak, bahkan sampai ke disabilitas. Nah, dari situ dia memberi, apalagi yang anak sekolah ya, pendampingan. Nah, yang LDP-nya, nah di Tagana, di kita tidak punya, di dinas tidak punya, kalau istilahnya sih peksosnya, pekerja sosial pendampingan. Tapi yang ada di Tagana yang sertifikasi LDP. Oh, begitu. Enggak Pak Edi? Gimana nih Pak di lapangan sendiri melihat pendampingan ini? Iya, di Tagana sendiri kita ada 5 kecakapan yang memang harus dikuasai oleh seluruh anggota Tagana. Namun memang
untuk menguasai 5 kecakapan ini kita ada latihan khusus, ada pelatihannya lagi. Nah, salah satunya ada humanitarian, di dalamnya ada LDP tadi, layanan dukungan psikososial. Nah, untuk di Tagana sendiri layanan dukungan psikososial ini kita lebih mengutamakan kelompok rentan. Mungkin tidak terfikir kalau misalkan dalam satu kejadian bencana, kalau misalkan ada pengungsian, ada penyintas di sana, tentunya ada kelompok rentan. Salah satunya adalah anak-anak. Yep. Ini salah satu contoh aja. Anak-anak kalau tidak diberikan pelayanan itu, mungkin dia jenuh. 1 hari 2 hari oke lah. Tapi kalau misalkan harus sampai 1 minggu, 2 minggu, itu pasti mereka jenuh. Nah, disitulah salah satu kita hadir untuk mendampingi anak-anak tersebut, menghibur, gitu kan. Nah, kemudian salah satu contohnya yang lain, kadang ada saja misalkan pada saat terjadi bencana, dia baik-baik saja. Tapi beberapa jam kemudian dia baru terfikirkan. Akhirnya seperti orang stres mungkin ya. Bingung. Disitulah nanti kita melakukan pendekatan secara personal. Itu memang mesti, walaupun kita bukan tenaga ahlinya, tapi kita memang awam terlatih. Bagaimana menghadapi hal-hal semacam itu. Salah satunya itu. Kemudian pendampingan yang lainnya, betul tadi kata Pak Kabid, dalam penanggulangan apabila ada dapur umum lokal, di situ kita juga tetap mendampingi dengan kita bantu gimana mendapatkan menu yang betul-betul cocok. Pagi apa, siang apa, dan sebetulnya kita juga terbantu dengan adanya, biasanya dibantu sama ibu-ibu PKK, anak-anak Karang Taruna. Iya, dari kewilayahannya sendiri betul, ya kolaborasi. Iya, kolaborasi ada di sana. Mungkin itu salah satunya, contohnya. Nah, tadi kita udah bercerita nih warga Bandung bagaimana asesmen di awal, lalu tindakannya dan paskanya seperti apa. Nah, mungkin sebagai penutup terakhir nih Pak, apa pesan dan juga harapan dari point of view Dinas Sosial sendiri untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat, khususnya Kota Bandung, dalam menghadapi untuk siap siaga terhadap bencana? Mungkin dari Pak Nur Rahman dulu. Yang pertama adalah kita jangan termakan oleh hoax. Itu yang akan menyebabkan kita panik. Sedangkan kepanikan itu biasanya yang ahli apapun, apalagi kita yang harus tenang gitu ya, dinas dan relawan, itu harus benar-benar bisa menyiapkan mental respon, ya. Kemudian aplikasi menolong orang gitu. Bahkan di kejadian itu tidak ada hal-hal yang dibutuhkan itu kurang sama sekali gitu. Jadi kita harus siap. Yang ketiga adalah menyiapkan diri pribadi, meningkatkan pemahaman kemampuan kebencanaan. Apalagi kita sekarang mendekati ini megatrust ya. Itu bukan hoax, tapi ada kehati-hatian, kesiapan, dan apa saja yang harus kita siapkan. Yang ketiga ini saya beri contoh, misalnya kita sering naik motor touring, ban tiba-tiba kempes, kita nyari tambal ban tidak ada, misalnya kalau malam atau subuh, kita sudah harus mempersiapkan dari mulai alat-alatnya harus sudah punya. Bahkan bagi saya yang terobsesi, saya agak sedikit terobsesi dari kebencanaan itu, setiap hariannya di motor itu ada medis ya, obat-obatan, tambang, well prepare banget ya Pak ya. Bahkan sampai ke selang BBM. Karena kalau sedang kejadian kita menggunakan kendaraan pun kadang-kadang lupa ngisi bensin, kadang-kadang. Nah, kesiapan itulah yang harus kita miliki. Jadi ada 3 tadi, jangan kemakan hoax, jangan panik,
tapi kita harus menyiapkan diri. Dan kemudian nih Pak Edi apa? Gimana nih Pak pesan dan harapannya untuk keluarga? Silahkan Pak. Iya, kadang banyak orang banyak yang belum mengerti ya untuk kesiapsiagaan apa sih yang mesti disiapin gitu kan. Nah, salah satunya yang harus dipersiapkan adalah berkas surat-surat penting. Itu dalam satu wadah saja. Persiapkan itu. Nah, kemudian siapkan kebutuhan dasar untuk 3 hari makanan. Itu dalam satu kantong semuanya. Apabila kita sudah prepare itu, tinggal kita nanti lebih banyak menggali informasi mengenai bencana, apa yang harus dilakukan, kemudian apa saja perbekalan yang memang dibutuhkan apabila terjadi bencana, itu yang dipersiapkan. Terutama adalah informasinya, gali terus informasi. Karena kalau misalkan sekarang masyarakat tidak tahu informasi, mungkin pada saat terjadi bencana, kepanikannya akan lebih besar. Betul. Ketimbang dengan kepanikan orang yang sudah tahu informasinya. Apalagi kalau misalkan masyarakat secara umum pernah mengikuti minimalnya edukasi atau penyampaian informasi oleh dinas sosial atau dinas pemadam kebakaran. Informasi-informasi mengenai penanggulangan bencana, pelatihan apalagi, itu tingkat kepanikannya akan lebih sedikit. Tapi jangan salah, kemarin ada kejadian Pak, ada di daerah mana ada tabung gas meledak. Itu korbannya kata yang di kewilayahan itu sebelumnya pernah mengikuti pelatihan. Itu juga masih panik. Apalagi yang belum pernah menerima informasi. Iya betul. Yang paling penting adalah itu tadi. Surat-surat penting, perbekalan untuk 3 hari. Tambahan lagi. Minimal 3 hari. Boleh Pak, silakan. Tambahan lagi, Dinas Sosial juga sedang sedang merintis pembentukan kampung siaga bencana. Pak. Jadi insya Allah kalau yang tahun ini di Cidadap dan Sukasari, kalau tahun kemarin di Mandala Jati dan Ujung Berung. Jadi mudah-mudahan setiap tahun kita memberikan pemahaman tadi kewilayahan dalam tadi kesiapsiagaan. Tentunya melibatkan warga masyarakat. Jadi warga masyarakat dijadikan anggota kampung siaga bencana. Insya Allah mudah-mudahan 30 kecamatan bisa semua mendapat pembentukan kampung siaga bencana. Itu penting banget ya Pak ya. Karena yang paling ada di lokasi pasti warganya sendiri gitu ya. Betul. Tentunya kita juga pasti membutuhkan dukungan dari dinas sosial salah satunya. Nah, itu dia Wargi bagaimana tadi tips dan juga informasi yang sangat insightful dari pihak dinas sosial sendiri bagaimana kesiapsiagaan kita sebagai warga kota untuk mempersiapkan diri menghadapi segala jenis bencana. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Nur Rahman dan juga Pak Edi. Terima kasih atas sharingnya. Nah, Wargi Bandung jangan lupa untuk menonton video-video kami yang sebelumnya, bisa di-scroll di videonya dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di Diskominfo Kota Bandung. Akhir kata saya Irma Rosaini dan juga perwakilan dari Dinas Sosial pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Presented by Humas Kota Bandung.